Wah ini. Nanti ini sudah kemarin. Nah ini error. Nah ini udah global ini. Nah ini lokal, global. Kemarin langsung pakai Excel. Nah ini yang kemarin. Kita mulai dari sini ya. Yang kemarin Sabtu saya bawakan ke kalian tentang buka portal ada gaya tidak pada modal. Ini memang baru muncul ketika kita membahas portal 2 dimensi. Karena pada struktur rangka 2 dimensi kemarin struktur rangka itu struktur yang gaya-gayanya bekerja pada titik modal, titik buhul. Buhul itu sambungan, gitu ya. Nah itu tidak berlaku pada portal. Nah kemarin sudah saya contohkan langsung di Excel-nya. Excel juga sudah ada di Classroom. Prinsip dasarnya ini ceritanya. Dari sejak pertemuan ke-3 atau ke-4 kayaknya, saya sudah mengenalkan kalian tentang apa itu kekakuan. Di video saya berikan penjelasan tentang kekakuan itu seperti sebuah pegas atau pair, gitu ya, yang memiliki angka perbandingan antara gaya dan displacement atau perpindahannya. Nah, strategi ini kita gunakan secara umum dalam analisis struktur. Jadi gaya-gaya struktur sama dengan kekakuan elemen dalam ukuran global dikali dengan perpindahan atau di deformasi elemennya, gitu ya. Namun kekurangannya analisis metode matrik itu hanya bisa menganalisis gaya yang pada join. Itu kekurangannya. Itu sifat naturalnya matrik. Jadi sifat natural matrik itu ya dia hanya bisa menganalisis jika gaya-gaya tersebut berada pada join. Gitu. Karena kan dalam menyusun matriks kita selalu ada kaitannya U1, V1, Theta1, U2, V2, Theta2, F1, G1, M1 kan gitu ya. Angka 1 dan angka 2 itu kan refernya ke nomor nodal ya, nomor nodal 1, nomor nodal 2. Jadi aslinya kalau dipakai metode yang sama dengan kita kerjakan sejak kemarin, sejak pertemuan ke-4 sampai dengan kemarin, itu kita nggak bisa menyelesaikan kasus ini menggunakan metode matrik gitu. Itu ide dasarnya. Sehingga kita butuh ngakali. Kita butuh ngakali gimana caranya agar gaya 10 planet ini berubah menjadi gaya nodal. Setelah kemarin saya kenalkan yang namanya rumus nodal equivalent. Namun, akibat adanya beban luar pada batang, istilahnya batang ya, pada elemen gitu ya, pada elemen, maka kita beri yang namanya F bintang. F bintangnya akal-akalan, seperti saya bilang, akal-akalan saja. Ceritanya F bintang ini bertujuan untuk mengubah, yang F besar itu gaya pada nodal. Kita sudah lakukan dari kemarin-kemarin. F bintang itu adalah gaya nodal yang diakibatkan beban pada elemen. Jadi gaya nodal semacam gaya nodal ekuivalen. Kalau ada gaya beban di elemen, kira-kira reaksi, bukan reaksi ya, aksi malah. Aksi di kedua ujung nodalnya berapa? Gitu. Lalu kemudian kita hitung nilai U-nya di sini, nilai displacement sampai ketemulah nanti pada akhirnya gaya pada batang itu sama dengan kekakuan elemen batang dikali displacement batang. Nah, yang unik adalah nilai K itu bukan nilai FE, tapi FE plus FE bintang. Ada unsur bintangnya, karena sejak awal kita sudah menghitung ada gaya nodal akibat beban yang pada elemen. Gitu. Nah ini.
diproses hingga dapat nilai U masuk ke sini, nanti kita dapat gaya batang dalam koordinat global. Kemudian gaya batang yang final dalam koordinat lokal, ya. Kan gaya batang itu atau gaya elemen itu kan ujung-ujungnya harus dalam koordinat lokal untuk digambar BMD, SFB, NFB. Maka logikanya sederhana. Gaya lokal sama dengan transformasi dari gaya globalnya. Gitu. Gaya lokal sama dengan transformasi dari globalnya. Sehingga gaya lokal sama dengan transformasi dikali KG dikali U. Ini hubungannya nih. Nah, jadi nilai KG dikali U itu masih dalam bentuk ini, bukan F. Bukan gaya elemen, tapi F elemen ditambah F bintangnya. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan akhirnya nanti, maka gaya pada ini, maka pada gaya pada elemen dalam koordinat lokal yang sudah final sama dengan transformasi dikali K global dikali U dikurangi F ini. Gitu. Dikurangi gaya nodal ekuivalen yang koordinat lokal. Gitu. Itu logikanya. Nah, ini perbedaan besarnya di sini memang. Perbedaan besarnya antara yang kemarin dengan sekarang tuh ini loh. Kalau kemarin itu kan F sama dengan K dikali U. Sudah. Nah, sekarang gara-gara ada gaya pada batang, maka tidak hanya F, tapi F ditambah F bintang. Gitu. K global dikali U. Sama-sama K kali U. Sama-sama K kali U. Teman yang satu cuma jadi F ketika tidak ada gaya pada batang. Nah, ketika ada gaya pada batang, maka K kali U itu sama dengan F ditambah F bintang. Gitu. Itu perbedaannya ketika ada beban luar pada batang atau pada elemen. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu ya, jadi perbedaan besar itu. Kalau kemarin sebelum ini dari analisis batang aksial, analisis rangka 2 dimensi, itu kita cuman gaya sama dengan kekakuan dikali perpindahan. Sudah. Gaya sama kekakuan perpindahan. Nah, ketika ada beban luar pada batang, maka kekakuan dikali perpindahan itu tidak cuma gaya batang, tapi plus gaya luarnya tadi atau F bintang. Tuh. Gitu ya. Nah, sehingga nilai F-nya berapa? Nilai F-nya berarti kurangin aja. F sama dengan kekakuan dikali perpindahan, gitu ya, dikurangi F bintang. F bintang, gitu. Jadi sampai ini tadi loh, ujung-ujungnya itu. Itu. Kita lihat bagaimana bentuknya. Oh, saya lupa terakhir nih. Nilai F tambah F bintang sama dengan K dikali U. Ini yang saya maksud adalah ke matrik rekonstruktur atau overall stiffness matrix. Jadi matrik kekakuan strukturnya, gitu ya, bukan cuma matrik batangnya, tapi sudah struktur, jadi sudah dijumlah-jumlahkan batang-batang yang berkaitan. Nah, bagaimana cara menghitung F bintang? Caranya kita menggunakan rumus-rumus dari fixed end moment yang sudah kalian pernah dapatkan saat belajar analisis struktur statis tertentu. Nah, ketika ada gaya 10 kN, maka gaya itu menjadi gaya tekan vertikal berjarak A dan B, gitu ya.
Bisa jadi kan jaraknya beda, tidak di tengah bentang ya, kan kebetulan kalau ini tengah bentang. Sejarak A dan sejarak B dari titik I dan titik J, maka kita tahu di rumus fixed end moment di ASS analisa suatu saat tertentu dulu, nilainya momennya adalah P dikali A kali B kuadrat per L kuadrat, dan momen yang lain adalah P dikali A kuadrat dikali B per L kuadrat. Sama. Nah, yang bolak-balik saya khawatirkan adalah kalian salah menggambar tanda panahnya. Ini penting sekali. Tanda panahnya itu unik, harus seperti ini. Jadi akibat gaya ke arah bawah, momennya itu memutari searah gaya tanda panah. Jadi kalau dilihat, ini kan memutarnya ke arah bawah ya. Ini memutarnya ke arah bawah. Ini juga gitu, ini juga memutarnya ke arah bawah. Berarti ke arah bawahnya itu mengikuti arah gaya. Ini. Nah, sekarang coba. Ini bagaimana? Silakan, ada yang mau nyoret-coret di sini langsung? Ada? Mau langsung coba nyoret-coret di sini? Kalau gayanya ke atas, bukan ke bawah. Terus putaran momennya gimana? Coba langsung dicoretnya di sini langsung. Ada nggak? Terus? Ya, betul. Berarti kan sudah paham ya. Jadi arah tanda panahnya ngikuti arah gaya. Kalau misalkan begini, beban terbagi merata. Nah, terus momennya muter ke mana? Kalau bebannya terbagi merata. Ini kan beban terpusat. Nah, kalau bebannya terbagi merata ke arah gravitasi, maka bending momennya muternya ke arah mana? Gimana? Ada yang menebak? Ya, betul ya. Baik. Jadi harapan saya kan sudah paham betul ke arah mana momen itu berputar gitu ya. Karena kalau kalian sampai salah membayangkan arah putaran momennya, itu nanti pasti akan menjadi salah ketika input di matriknya, dan nanti hasilnya pasti akan salah. Nah, kalau putaran yang ini 1, 2, kira-kira momen 1 ini positif apa negatif? Kalau di matrik ya, kita ngomongnya di matrik. Di AS matrik, maka momen 1 itu kira-kira positif atau negatif? Positif. Betul, ini momen positif kode matrik. Sedangkan ini momennya momen negatif. Gitu. Ingat, cara menentukan positif negatif itu tergantung jempol tangan kanan kalian, gitu. Karena yang momen 1 itu kan putaran ke arah kiri itu menyebabkan jempol saya tuh ke arah luar, ke arah hidung kita, menuju ke arah kita. Nah, padahal di sini kan defaultnya analisa struktur portal 2 dimensi itu sumbu Z positif itu ke arah luar, ke arah pointing to us, jadi menunjuk ke arah kita, gitu. Sehingga yang sebelah kiri itu jempol kita ke arah luar, maka dia mohon positif. Sedangkan yang sebelah kanan
Kalau kita ikuti pakai 4 jari kita, jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking, kita putar ke arah kanan, maka pasti jempol kita akan masuk ke arah dalam layar. Sehingga yang ini yang nilai negatif. Gitu. Ini gitu, ini berarti yang sebelah kiri itu nilai negatif, sebelah kanan yang nilai positif. Gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Selain ada di mana ada bending moment, pasti ada gaya geser. Nah, di mana ada bending moment, pasti ada gaya geser. Berapa gaya gesernya? Ini. Gitu. Ini adalah gaya gesernya. Sama-sama ke arah bawah. Bawah karena gaya yang bekerja itu juga ke arah bawah. Maka nanti jika gaya yang bekerja, gaya PV-nya itu ternyata lurus ke atas, maka gaya gesernya itu juga ke arah atas, bukan ke arah bawah. Gitu. Nah, ini kalau kita tuliskan, maka F, I, G, I, M, I, F, J, G, J, dan M, J itu seperti ini nilainya. Oh, kok hilang ya? Udah saya tulis sih kok hilang ya? Kenapa ya? Nah, di sini catatan dari saya, hati-hati, rumus fix and moment ini itu dalam koordinat lokal. Gitu. Tapi kok di sini hilang? Bentar, coba saya lihat salahnya di mana. Iya, hilang semua. Oh, hilang semua. Berarti harus pakai Office, berarti nggak bisa pakai. Bentar ya. Nah, benar. Oke, lanjutkan ya. Nah, ini tadi dia. Nggak bisa keluar kalau di Google Slide. Jadi gaya F, I, J, I, M, I, F, J, G, J, M, J, titik I dan titik J itu dalam statusnya dalam koordinat lokal. Karena kita menghitungnya di elemen. Elemen itu pasti ngacunya ke koordinat lokalnya, bukan koordinat global. Gitu. Saya nebak, ini pasti ada beberapa yang masih belum bisa lihat share screen saya ya. Betul kah? Share screen. Bentar.